Selamat malam, perkenalkan nama saya Imadi Gilang Herlambang Jaksana, NPM 19312226. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang menghindari risiko. Cara mengendalikan risiko. Salah satu cara untuk mengendalikan risiko adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari ekspor terhadap risiko dengan cara berikut. 1. Menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan itu walaupun hanya sementara. 2. Menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu diketahui mengandung risiko. B. Karakteristik dasar penghindaran risiko. 1. Tidak ada kemungkinan menghindari risiko. Semakin luas risiko yang dihadapi, semakin besar ketidakmungkinan untuk menghindarinya. 2. Faedah atau laba potensial yang akan diterima memperkerjakan dari sebab pemilik suatu tertentu atau bertanggung jawab atas sesuai kegiatan. 3. Semakin sempit risiko yang dihadapi, semakin besar kemungkinan baru, misalnya tercipta risiko yang akan dengan ke kapal dan menukarnya risiko pengetahuan menghindari akan pengangkutan darat. Timbul risiko yang berhubungan dengan pengangkutan darat. Pengendalian kerugian, loss control. Prinsip-prinsip mengendalikan kerugian, loss control. Pengendalian kerugian dijalankan dengan 1. Merendahkan untuk terjadinya kerugian. 2. Mengurangi keparahan jika kerugian itu memang terjadi. 3. Lokasi kondisi-kondisi yang akan dikontrol. 4. Timingnya. Pengendalian kerugian menurut sebab terjadinya. Secara tradisional teknik, pengendalian kerugian diklarifikasi menurut pendekatan. Dalam beberapa keadaan, kedua pendekatan dilaksanakan simultan. Pendekatan engineering menekankan sebab-sebab yang bersifat fisik dan mekanikal. C. Pengendalian kerugian menurut lokasi. Tindakan pengendalian risiko dapat pula diklarifikasi menurut lokasi kondisi yang direncanakan untuk dikendalikan. 1. Orang yang mempergunakan jalan. 2. Kendaraan. 3. Lingkungan umum jalan yang melingkup faktor-faktor seperti desain, pemeliharaan, keadaan lalu lintas, dan peraturan. Pengendalian menurut timing. Pendekatan ini mempertanyakan apa metode itu digunakan sebelum kecelakaan, selama kecelakaan terjadi, atau sesudah kecelakaan. Klarifikasi ini juga dipergunakan sebagai kriteria untuk membedakan antara minimization dan self-fade. Klarifikasi kedua berdasarkan timing juga mengenalkan 1. Fase perencanaan. 2. Fase pengamanan perawatan. 3. Fase darurat. Pemisahan. Pemisahan berarti memisahkan penempatan dari harta menghadapi risiko yang sama. Jadi, dengan cara menambah banyak independen ekspos unik sehingga probabilitas kerugian dapat diperkecil. Pemisahan di sini adalah menyebabkan harta yang menghadapi risiko yang sama menggantikan penempatan dalam satu lokasi. Misalnya, jika mempunyai banyak truk, tindakan pemisahan dilakukan dengan menempatkan dalam beberapa pool yang berlainan. Penempatan barang persediaan tidak dalam satu gudang saja, tetapi dipisahkan dalam 2 atau lebih.
Dengan menambah banyaknya independent exposed unit, probabilitas kerugian diperkecil. Dengan demikian, memperbaiki kemampuan perusahaan untuk meramalkan kerugian yang akan dialami. Meretensi risiko. Meretensi artinya perusahaan memanggung sendiri risiko finansial atau suatu peril. Ini adalah bentuk penanggulangan risiko yang paling banyak atau umum. Sumber dananya diusahakan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Penanggulangan semacam ini dapat bersifat atau tidak direncanakan. Retensi bersifat apabila manajer risiko telah mempertimbangkan metode-metode lain untuk menangani risiko, kemudian memutuskan secara sadar untuk tidak memindahkan kerugian. Baik, mungkin cukup segitu presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.